Tengok, ini tengok golnya. Ah, ini gol berkelas dunia, dua gol kelas dunia Rafael Struijk. Kalau kita melihat betul-betul ya, sebab dia swing ini. Dia swing sudut paling kanan yang memang siapapun penjaga gol itu memang sukar untuk begitu di pojok sekali. Memang sulit untuk ditangkap oleh penjaga gawang siapapun ya. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat ketemu kembali di channel Askalani Studio guys. Oke, masih lagi dengan kemenangan timnas Indonesia. Apa yang saya ingin reaksi pada hari ini ialah bagaimana Rafael Struijk dapat mencetak 2 gol. Dia ini antara pemain yang man of the match selain daripada Hernando Ari yang dapat 2 save penalti ketika adu penalti itu. Tetapi di dalam permainan, di dalam perlawanan ini, gol berkelas daripada Rafael Struijk, gol pertama dan gol kedua. Saya ingat dua-dua ini berkelas, dan kalau buat pilihan untuk gol tercantik dalam Piala Asia, kita boleh ambil yang Witan Sulaiman punya gol ketika melawan Jordania, dan juga gol yang ini Rafael Struijk gol pertama ketika menentang Korea Selatan ini. Dan pemain lain juga yang memang punya peran yang baik saya melihatnya ialah Nathan Joaon dan juga Justin Hubner. Begitu juga dengan Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, Pratama Arhan. Semua bermain mengikut strategi dan taktikal yang diatur oleh Sinteyong. Apa yang menariknya di sini guys, saya melihat pemain-pemain timnas Indonesia ini, dia tidak lelah ya. Sepanjang 90 menit termasuk masa tambahan 120 menit. Pemain Indonesia staminanya cukup tinggi. Ini hasil daripada latihan yang diterapkan oleh Sinteyong ya kepada pemain-pemain. Latihan-latihan yang keras itu membawa impak yang tinggi ketika di lapangan, dan sekiranya ada masa tambahan seperti yang dialami Indonesia melawan Korea ini. Tambahan masa 15 menit dan keseluruhan 120 menit. Itu membuktikan bahawa pemain-pemain Indonesia ini memang punya level kelas yang tinggi daripada segi stamina dan juga keberanian. Mereka berani pegang bola, mereka susun daripada bawah, tengah sampai ke atas. Membangun serangan itu tidak hanya long ball, tetapi cara permainan taktikal Sinteyong ini, dia daripada bawah, daripada Rizky Ridho dulu, baru ke Justin Hubner, kemudian ke Arhan pertama, kadang-kadang kepada Ferrari, Fatar Fajur Rahman, kemudian kepada Marcelino, Ivar Jenner di tengah, Nathan Joaon, baru kemudian ke atas Rafael Struijk, Witan Sulaiman. Jadi sistem membangun perkembangan ataupun serangan daripada bawah itu dikembangkan ke tengah dan ke atas, itu memerlukan kepercayaan diri yang tinggi kepada setiap pemain. Bukan senang mengawal, sebab pemain-pemain Korea juga cepat menutup ruang, cepat maju. Tapi apa yang dilakukan oleh pemain timnas itu dengan skill individu yang baik dan juga cara permainan yang bagus, mengikut taktikal, keberanian yang tinggi yang ada, dengan pasingan-pasingan 95% akurat kepada teman-teman yang lain, itu membuatkan timnas Indonesia ini berkelas ya, berkelas dunia. Korea Selatan bukan kaleng-kaleng punya timnas. Itu bisa diimbangkan dengan corak permainan yang begitu menarik. Kita terhibur melihat. Sebenarnya saya sangat terhibur melihat cara permainan timnas Indonesia ini. Kita semak sekejap guys, daripada cuplikan gol Rafael Struijk ini. Macam kesurupan, menjadi Messi sudah ini Rafael Struijk ini, mencetak 2 gol untuk timnas Indonesia. Oke, yuk kita semak dulu video ini. Tengok golnya. Ini gol berkelas dunia, 2 gol kelas dunia Rafael Struijk. Kalau kita melihat betul-betul ya, sebab dia swing ini. Dia swing sudut paling kanan yang memang siapapun penjaga gol itu memang sukar untuk begitu di pojok sekali. Memang sulit untuk ditangkap oleh penjaga gawang siapapun ya.
Tengok pendukung Indonesia melebihi 10.000. Ini melebihi 10.000 nih. Di belakang gawang ada, di tepi sebelah kiri kanan. Semua euforia supporter Indonesia itu pecah bagi raikan 2 gol Rafael Struijk. Gol kelas dunia Indonesia yang buat gawang Korea jebol. Jarak Akhirnya 20 meter Rafael nih. Struijk keluarkan magis gol pencetak harapan juara. Gol ini merupakan gol yang mustahil diciptakan pemain biasa di ajang Piala Asia 2024. Bahkan media dan netizen dunia ikut melongo tak percaya lihat gol super fenomenal ini. Tengok komentator Inggris pun Indonesia. Gol ajaib pembuka 15 menit harapan timnas Rafael Indonesia Struijk. ini diciptakan pada menit Gila. 15. Ini juga merupakan salah satu taktik rahasia yang pastinya sudah disusun direncanakan oleh Shin Tae-yong. STY pastinya sudah mengerti sedikit banyaknya kelemahan timnas Korea. Betul. Jadi STY tentu punya kejutan yang tak terduga seperti gol cepat babak pertama ini. Para komentator Eropa juga pasti akan melongo semuanya melihat gol kelas dunia seperti Memang ini. gol kelas dunia, boy. Timnas Gol Indonesia cepat nih. U23 dan Timnas Korea Selatan U23 akan bersua di babak 8 besar Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Jumat 26 April 2024. Laga Indonesia versus Korea Selatan dimainkan mulai pukul 0.30 dini hari waktu Indonesia Barat. Korea Selatan dalam performa yang sangat bagus. Pada 3 laga grup B, mereka selalu menang termasuk ketika berhadapan dengan Jepang. Jadi Indonesia yang dapat membobolkan Korea Selatan ini. Di dalam fase grup, Korea Selatan ini tidak pernah sekalipun dibobolkan melawan Jepang, dan 2 lagi lawannya sebelum ini pun Korea Selatan ini menang. Ke semua perlawanan menang. Akhirnya Indonesia dapat memecahkan kebuntuan, dan pertahanan Korea Selatan yang begitu solid serta penjaga gawang Korea Selatan yang tidak pernah dibobolkan itu akhirnya kecundang ya apabila bertemu dengan Indonesia ini. Jadi kelas Indonesia ini kelas Eropa, guys. Kadang-kadang kemungkinannya Korea Selatan, Jordania dan juga Australia sebelum melawan Indonesia ini, mereka menganggap remeh ya Indonesia ini. Kemungkinan lah mungkin dalam hati mereka ini kita dapat lawan yang mudah, kata Korea. Tetapi akhirnya mereka tidak mengetahui bahwa Korea ini di bawah Shin Tae-yong dan punya pemain pengalaman keturunan 3 orang ini daripada Belanda dapat mencipta satu corak taktikal mengikut ala-ala Eropa itu. Dan semangat juang ke semua pemain-pemain lokal yang punya pengalaman juga bermain dengan timnas senior itu digunakan sepenuhnya. Ketika sudah pengalaman melawan Argentina, melawan Curaçao, perlawanan-perlawanan persahabatan tu kan. Itulah pentingnya juga perlawanan persahabatan tu. Apabila sudah ada rasa kepercayaan diri, pernah melawan tim yang nomor 1 di dunia ya, Argentina, Indonesia pernah friendly match. Dan akhirnya mereka gunakan sepenuhnya ketika melawan Korea Selatan ini. Memang berkelas. Walaupun ini baru bawa U23, guys. Oke, kita lanjut. Tim racikan Hwang San-hong itu juga belum kebobolan sama sekali. Indonesia berada dalam grafik positif. Setelah kalah 0-2 dari Qatar pada laga pertama grup A, Garuda Muda bangkit. Mereka menang atas Australia dan Yordania. Performa Indonesia terlihat cenderung menanjak. Bahkan rekor Korea yang tak kebobolan bisa dipermalukan timnas Indo pada hari ini. Ini pun Maka dari itu tentu STY wajib diperpanjang untuk jangka panjang dalam melatih timnas Garuda Indonesia. STY sudah diperpanjang. Sangat pandai mengatur dan meracik skuad yang sangat sempurna. Bahkan sejarah pertama timnas lolos AFC babak 8 besar. Memang sangarnya lagi bisa jebol gawang Korea terlebih dahulu. Kontrak lagi dia nih. Sudah resmi sudah diperpanjang kontrak sehingga 2027 ya.
Syukur Alhamdulillah sekali lagi guys. Terima kasih kepada semua pendukung dan juga kepada semua pemain-pemain dan juga yang datang ke stadion di Doha, Qatar itu. Sejarah, banyak sejarah untuk Indonesia ini guys. Okey, sejarah pertama ya, Indonesia mengalahkan Australia, yang mana Australia sebelum ini tidak pernah kalah dalam beberapa perlawanan, tetapi akhirnya dikalahkan oleh Indonesia ketika bertemu Indonesia. Begitu juga dengan Jordania. Kalau tidak silap, Australia itu macam 10 kali perlawanan sebelum ini tidak pernah kalah, tapi akhirnya kalah. Begitu juga dengan Korea Selatan ya, U23 ini. Dikabarkan sehingga 14 kali perlawanan tidak pernah kalah, tapi inilah kekalahan pertama bertemu dengan Indonesia ini. Jadi sejarah demi sejarah ini dicipta oleh Indonesia ini. Dicipta oleh Sinteyong, oleh Bapak Erick Thohir dan juga oleh kesemua pemain-pemain timnas Indonesia. Dan turut bangga kami di Malaysia. Saya sendiri guys, memang saya bangga sangat dengan timnas Indonesia ini apabila dapat melangkah sampai ke semifinal. Dan saya punya prediksi juga memang Indonesia ini akan ke final guys. Akan ke final. Tidak tahu lawannya siapa. Kita doakan saja, kita optimis guys. Australia dikalahkan, Jordania dikalahkan, Qatar itu kalau tidak dengan dicurangi wasit mungkin akan dikalahkan juga. Dan dengan mengalahkan Korea Selatan ini, insya-Allah Indonesia bisa mengalahkan sesiapa saja. Cuma perlu fokus ya, perlu fokus. Ya, kita tahu jangan terlalu jumawa, tetapi pemain-pemain sudah dididik tuh oleh Sinteyong, oleh Bapak Erick Thohir. Karena perlu fokus kepada setiap permainan. Kalau menang itu biasa. Indonesia kalah oleh Qatar, tetapi Bapak Erick Thohir katakan kita lupakan yang Qatar. Walaupun kita dicurangi, tetapi kita ada lagi di hadapan dua perlawanan, menentang Australia, menentang Jordania. Dan akhirnya kata-kata Bapak Erick Thohir itu memberi motivasi dan semangat itu, akhirnya dimasukkan ke dalam jiwa setiap pemain. Mereka beroleh kemenangan, dua kemenangan itu. Dan melawan Korea ini pun siapa sangka yang penalti dibatalkan oleh wasit tadi ketika Korea hampir memenangi adu penalti itu, tetapi dibatalkan oleh karena penjaga gawang Korea itu maju ke hadapan. Itulah takdir ilahi, itulah rahmat Tuhan memberi kemenangan kepada Indonesia akhirnya. Susah kita mau ulas guys kalau keadaan situasi ketegangan yang kita ingin sampaikan itu betul-betul kita rasai perasaan kemenangan itu. Mungkin kalian juga begitu ya, tidak dapat mampu berkata apa-apa. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi. Seperti biasa kalian komentarlah di ruang kolom dewa. Legakan, luahkan apa yang ingin diluahkan dengan kemenangan ini. Kita ucap syukur Alhamdulillah. Sekali lagi tahniah dan selamat untuk Indonesia. Jangan lupa juga dukung dan saya sangat menghargai setiap dukungan kalian. Jika kalian suka dengan saya punya komentar reaksi terkait dengan sepak bola ini, jangan lupa subscribe, like, share dan komen juga. Terima kasih. Moga murah rezeki dan juga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.